Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga memeriksa nama besar lainnya di partai berlambang banteng itu pemirsa, yakni mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli. Yasona dan Hasto Kristianto dianggap sebagai saksi kunci dalam kasus raibnya Harun Masiku. Kasus buronnya politisi PDI Perjuangan Harun Masiku mulai menjerat satu persatu sejumlah nama politisi partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Nama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang ditetapkan tersangka sudah dibidik sejak 2020, namun pemeriksaan baru intensif pada Juni 2024. KPK mengkonfirmasi keterangan seputar pihak-pihak yang diduga menyembunyikan dan melindungi Harun Masiku serta dianggap menghambat pencarian. Selain itu, politisi PDI Perjuangan lainnya, yaitu mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli, juga diperiksa pada 18 Desember sebagai saksi terkait kasus suap pergantian antar waktu tersebut. Lebih dari 6 jam Yasona menjalani pemeriksaan. Kala itu Yasona mengaku hanya diperiksa terkait kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP yang meminta fatwa kepada Mahkamah Agung soal pencalekan. Yasona menyebut tidak ada pertanyaan soal di mana Harun Masiku berada. Saya sebagai Ketua DPP, ada surat saya kirim ke KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke DPP, ke Mahkamah Agung. Pertanyaan terkait dengan keberadaan Harun Masiku nggak sih Pak ke Bapak? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kini baik Yasona maupun Hasto resmi dicekal agar tidak bepergian ke luar negeri. Pencekalan itu dinilai sebagai langkah yang tepat karena keduanya dianggap sebagai saksi kunci raibnya Harun Masiku sampai saat ini. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai pencekalan dilakukan karena penyidik di kasus tersebut meyakini keduanya sebagai saksi kunci. KPK dituntut berani mengungkap pihak-pihak yang mengganggu penyidikan kasus itu. Saya pikir merupakan tindakan penyidik yang tepat. Karena penyidik memahami bahwa Yasona merupakan saksi kunci dari pengembangan kasus Harun Masiku yang saat ini sudah ditetapkan tersangka baru, yaitu Hasto, yang kita tahu ada 2 sprindik terkait suapnya terhadap komisioner KPU saat itu dan juga perintangan penyidikan. Kita berharap bahwa KPK tidak takut untuk mengembangkan kasus ini ke siapapun. Siapa yang terlibat harus mempertanggungjawabkan baik terkait kasus korupsinya maupun perintangan kasus korupsinya. Harun Masiku masuk daftar pencarian orang atau DPO sejak ditetapkan tersangka pada Januari 2020 lalu. Menkumham kala itu Yasona Lauli sempat menegaskan bahwa Masiku berada di luar negeri. Tim TV One mengabarkan.